Nah teman-teman, jadi kali ini saya sudah berada di kediamannya Bang Chan ya. Nah Bang Chan ini juga sama memiliki channel yang membahas tentang reptil dan hewan-hewan lainnya ya Bang Ya, Chan. betul. Nama channelnya apa Bang? Bang Chan Korci TV. Bang Chan Korci TV, nanti bisa teman-teman lihat, nanti bisa dicek juga di link deskripsi teman-teman. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini mumpung saya lagi main nih ke Bang Chan, jadi di sini kita akan membahas mengenai bisa ular yang mungkin saja belum diketahui oleh teman-teman semuanya. Nah, bisa ular ini adalah bisa ular yang sangat berbahaya tapi umum dijumpai di masyarakat khususnya di Pulau Jawa ya Bang ya? Ya, nggak hanya Pulau Jawa sih, ada beberapa pulau lain. Nah, itu. Berbicara masalah pulau lainnya, di sini sudah ada ularnya teman-teman. Jadi bukan kobra Jawa aja. Karena selama saya konten Bang, jadi bahasnya itu cuma kobra Jawa aja. Najas Kutatrik. Najas Kutatrik, padahal ada berbagai jenis. Berbagai jenis ya. Naja apa aja tuh? Kalau yang untuk umum kita mungkin Najas Kutatrik ya Bang. Terus yang di Sumatera Najas Sumatera, Najas Sumatera juga. Sama Kalimantan masih bisa disebut Najas Sumatera. Oh, dari coraknya juga beda ya? Kalau untuk Sumatera, mungkin daerah Sumatera sama Kalimantan sedikit berbedanya, dia memiliki warna putih pada bawah leher mungkin lehernya. Terus belakangnya juga ada motif biasanya. Kalau misalnya kobra Jawa tuh umumnya kan hitam doang. Kalau nggak hitam coklat lah mungkin. Nah kalau untuk Sumatera sendiri punya motif khusus yang beda ini. Ada ularnya di sini? Ada, semuanya lengkap di sini. Ularnya nih, wah lengkap banget tuh, lihat. Ini kumpulan kobra semua nih. Ini ular dari mana aja nih Kang nih? Ini yang kobra Sumatera aslinya dari Lampung. Untuk yang warnanya agak kecoklatan itu dari Jawa Timur, Banyuwangi. Sama itu yang hitam doang itu dari Jawa, dari Sunda. Iya, jadi ini ada tiga coy. Ada 3 ular kobra, cuman yang kobra Jawanya itu ada di bawah. Rada kecil, ukurannya kecil. Tuh Kalau yang hitam satu ini dia dari Sumatera. Dari Sumatera. Nah, ini motifnya tuh. Bener cantik juga ya. Kayak hampir kayak king cobra. Iya, mirip sama king cobra. Soalnya pas awal-awal juga mungkin kalau sekilas orang yang kayaknya itu king cobra hitam. Iya benar. Padahal ini adalah kobra dari Sumatera. Kebetulan dapatnya yang black sih, karena pada umumnya juga warnanya agak kecoklatan untuk Sumatera. Keren banget ini teman-teman. Tapi sama ya berarti ini bisanya keunggulannya juga bisa menyemprot ya? Iya. Bisa juga masih satu jenis mungkin masih satu bidang Disputatrik penyembur. Benar. Dan ini yang agak putihannya dikit. Saya lupa ini. Ini yang nggak kalah keren nih teman-teman. Ini kobra apa ini namanya Kang? Ini kebetulan Najas Kutatrik asli Jawa, cuman dia Calico X Sulfur. Jadi warnanya hampir kayak putih ya? Tapi ini sebenarnya lagi jelek nih, dia tuh berubah-ubah warna. Biasanya putih banget kadang-kadang, tapi bisa juga jatuh lagi kayak gini. Gitu. Tapi biasanya ini juga ditemukan di Pulau Jawa juga ya? Iya, ditemukan. Ini asli Pulau Jawa juga kebetulan. Nah, yang bedanya mungkin kalau biasanya ini makannya tikus, kalau nggak burung. Yang ini makannya pala ayam, kalau nggak ceker ayam. Aneh juga ya? Beda sendiri ini tuh. Kebetulan udah sekitar 2 tahun mungkin diem di sini. Dan ini asli fresh wild couch, hasil tangkapan. Ini tuh. Nih teman-teman, ternyata kalau sudah di keep atau dipelihara sejak sudah lama bisa dikasih makan kayak seperti tadi, kepala ayam sama ceker. Luar biasa ya. Itu nggak minta sebelah ceker. Sebelah ceker daun sih. Oke. Jadi nah kebetulan nih Kang, karena ini sudah ada berbagai macam jenis ular kobra yang dari daerah masing-masing. Kebetulan nih mungkin juga teman-teman nih ada yang bertanya juga. Sebetulnya ada komentar-komentar yang belum saya laksanakan lah, karena ini adalah konten yang sebetulnya ya baru akan saya laksanakan, yaitu membahas mengenai bisa ular. Tentunya bisa ular ini kan sangat-sangat berbahaya ya Kang ya. Bisa ular kobra itu antara lain ya neurotoksin ya. Neurotoksin itu kan sangat berbahaya, tapi bentuknya itu atau misalnya visinya itu kayak gimana, cairannya itu warna kayak gimana warnanya gitu. Nah kebetulan sekarang kita akan coba buktikan, dan selain itu nanti saya akan coba minum ya, bisanya. Teman-teman penasaran kan? Saksikan terus Sahabat Alam. Ular adalah salah satu hewan yang masih ditakuti bagi sebagian orang. Sekitar 150.000 orang meninggal dunia tiap tahun akibat gigitan ular.
dan sekitar 400.000 jiwa lainnya harus diamputasi akibat serangan reptil tersebut nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bereksperimen yang akan meminum bisa nih teman-teman. Jadi bukan digigitkan ya, tapi bisa ini diminum. Yang mana bisa ini ketika menggigit dan masuk ke sel pembuluh darah manusia tentunya itu akan sangat berbahaya. Tetapi kita belum tahu bagaimana ketika bisa tersebut diminum dan masuk langsung ke dalam tubuh kita nih teman-teman. Maka dari itu di sini saya akan membuktikannya. Tetapi ingat ya, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun teman-teman, karena rekan-rekan saya sudah berpengalaman dan sudah tahu antisipasinya. Jadi sekali lagi, kegiatan ini tidak untuk ditiru oleh siapapun serta dimanapun teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini adalah ularnya. Kebetulan ini ularnya ada 3 dan saya di sini sudah menyiapkan gelas. Nah gelas ini nanti kita akan pakai untuk mengeluarkan bisa si ular kobra yang ada di dalam ini teman-teman. Tentunya langsung ya, 3 ularnya kita nanti akan coba keluarkan bisanya seperti apa teman-teman. Nah, Aduh, udah nyembur tuh. Tapi apakah bisa yang disemburkan dengan yang digigitkan itu masih sama dengan ini atau tidak? Masih sama sih. Oh, masih sama ya? Bening. Dan juga kalau mungkin kan ini udah disemburkan sedikit ya. Nah dia paling pasti masih nyetok gitu di dalam kelenjar bisanya. Oh iya. Berarti ini juga kalau misalnya nyembur terus di kulit kita ada luka itu juga berbahaya ya? Itu masih 50-50 ya. Soalnya ada beberapa orang yang sempat mungkin kayak gitu. Waktu itu kebetulan teman saya ada luka di pipi. Terus dia kesembur, tapi nggak ada reaksi apa-apa katanya. Entah karena nggak kena atau gimana kan kita nggak tahu ya. Cuman mungkin next kita bakal lebih teliti lagi kalau misalnya bisa ular kobra kena luka tuh berdampak seperti apa, next kita pasti itu coba lagi. Tapi yang jelas kalau kena mata mah bahaya ya. Oh kena mata, ribu, asli ribu kan. Ya teman-teman, di konten saya sebelumnya kan saya sudah pernah mengetes keakuratan semburan kobra Jawa gitu teman-teman, dan rata-rata dia itu yang arahnya ke mata. Ke mata. Ya? Jadi kadang-kadang jaraknya itu bisa sampai 1 meter lebih juga itu bisa akurat. Bisa akurat. Itulah kelebihan dari ular. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita coba untuk langsung mengeluarkan si bisa ular kobra ini teman-teman. Kenapa? Dia ngalir dikit banget. Karena ini kepala di sininya itu kelenjar bisa, kita cukup tekan aja dikit. Oke. Sip. Hai, ngecai euy. Wow. Ih, udah keluar. Muncrat. Ini muncratnya di dalam nih. Kena mulut dia sendiri ya. Tapi itu udah banyak sih. Karena emang untuk kobra Sumatera terkenal lebih agresif daripada kobra Jawa juga kan. Gitu. Makanya ya lihat sendirilah di akuarium juga dia yang paling mendominasi mungkin karakternya. Itu serius deh. Yang itu ya seding. Ini Jawa. Nah, ini yang sering kita temukan di Pulau Jawa nih, teman-teman. Orai hidung. Orai beku. Orai begu, orai bedul. Orai bedul. Kecil-kecil. Itu basah, coy. Sebetulnya nggak tetes ini ya, nggak sebanyak itu sebetulnya ya. Nggak kayak di film-film. Kayak di film-film. Tuh, ih.
Ada netes ya? Netes banyak tuh. Wow. Udah cukup. Sip. Masukin aja. Ngeri. Cus. Set. Nah, ini teman-teman. Tuh. Dan ini dari 3 ular sekaligus ternyata gak ada 1 sendok pun ini teman-teman. Tapi beda lagi kayaknya kalau misalnya yang dikeluarin bisa king cobra beda ya. Mungkin. Itu pun tergantung ukuran ya. Oh iya. Kalau misalnya ini kan emang masih disebutnya juve mungkin untuk jenis kobra sendiri. Kalau yang jumbo kayaknya bakal banyak. Terus kita juga kan harus nunggu, kebetulan ini 1 hari kemarin atau 2 hari kemarin baru aja dikasih makan. Jadi mungkin reproduksi bisanya tuh belum banyak seperti semula Kang gitu. Belum maksimal ya. Okay. Tapi ya untuk segini juga udah cukup untuk membunuh manusia. Iya betul. Oke teman-teman, jadi ini adalah bisanya dan dari warnanya pun ini sama banget dengan air putih ya, tidak ada perbedaan. Nah kalau dari segi teksturnya mungkin ini ketika kena kulit dia ini kayak gimana nih? Mungkin agak lengket kayak lem gitu. Oh kayak lem ya? Apalagi kalau misalnya didiamkan ini beberapa menit aja, itu langsung kering terus kayak lem gitu. Oh. Makanya kita harus cepet-cepet kalau misalnya mau gunain tuh. Oke. Boleh? Mau dijilat? Nah kita coba ya teman-teman, kita coba rasanya itu seperti apa sih ketika bersentuhan dengan lidah kita ini teman-teman. Langsung pakai tangan aja mungkin. Pakai tangan ya. Nggak dicoel gitu kayak sambal. Nah, jadi sekarang kita akan coba minum ya. Kalau diminum ada segelas-gelas acan. Jadi kita akan coba jilat teman-teman ya. Si bisa ular kobra ini. Bang udah pernah ngejilat kan ya? Udah pernah. Dan muka jadi jelek dikit. Karena rasanya aduh. Bolehlah nanti. Nah, ini teman-teman set. Tuh, basah ya. Nah, kita akan coba langsung jilat teman-teman. Mohon bersabar. Mohon ditahan dulu. boleh ditelan. Gimana rasanya, Bang? Pahit ya? Dan itu yang saya rasakan. Saya minum dulu aja. Biar gak terlalu Yalah, teman-teman. pahit. Jadi setelah saya minum dan setelah saya tadi makanya saya rasain dulu, saya emut dulu gitu. Karena kita kan sebagai manusia mungkin suka makan, suka minum. Nah kalau misalnya kita asing dengan rasa yang beda, jadi males untuk nelannya juga. Jadi gimana? Bingung lah. Makanya tadi dimut dulu, ternyata rasanya luar biasa pahit teman-teman. Ada asin dikit mungkin, Ya, pahitnya, pahit banget lah pokoknya. Nggak tahu pahit lebih pahit dari apa? Pokoknya ini pahit, sepahit-pahitnya lebih dari obat cacing sih sebetulnya. Kamceksan berarti. Nah benar, obat cacing itu kan obat yang buat cacingan lebih pahit itu teman-teman. Dan ini masih ada sih. Itu bisa nempel beberapa waktu juga dan reaksinya setelah mungkin ya yang udah juga dia kayak sedikit mabuk mungkin. Jadi tenggorokan kita bisa bener-bener kering banget. Terus ya mulai ya aneh lah. Tapi mungkin nggak, kalau misalnya efek sampai kematian belum ada. Aduh. Tapi enggak ya teman-teman, enggak sampai seperti. Tapi itu pun jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Takutnya berefek yang enggak lah. Tapi bisa juga mungkin Kang kalau misalnya di area area mulut kita, ada luka mungkin sariawan gitu. Efeknya bisa langsung juga, ya? masuk ke darah kayaknya Tuh. kalau gitu. Ya. Teman, saya sudah menunggu 10 menit reaksi daripada si bisa ini setelah saya minum. Yang dibilang sama Bang Chan tadi bener, ternyata teman-teman agak sedikit puyeng kepala saya teman-teman ya. Dan rasa pahitnya masih ada sebetulnya.
Jadi yang pada intinya sebetulnya dari kegiatan yang kita lakukan ini tidak untuk ditiru tentunya, karena di sini yang pertama saya ingin menginformasikan saja bahwasanya rasa si bisa ini tuh seperti itu rasanya, dan warna bisanya itu seperti itu. Lalu apakah diminum itu dampaknya seperti apa ya? Ini dampaknya saya mengalami pusing. Ini baru 10 menit ya. Sama kering juga. Benar-benar. Jadi pengen minum terus gitu. Jadi pengen minum terus. Itu yang saya rasakan. Tapi nggak tahu nanti 10 menit ke depan ke depan 10 jam ke depan. 10 jam ke depan saya nggak tahu. Nanti Bang Chan tanggung jawab. Siap gampang ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya senang banget karena di sini saya bisa menjumpai 3 ular kobra yang berbeda. Lalu di sini juga jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe channelnya Bang Chan Korci TV ya teman-teman. Yang tentunya di situ isinya adalah tentang edukasi dan membahas tentang reptil dan semua hewan tentunya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di-like dan di-subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Bye.